Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur pada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan video pembahasan kali ini akan dibahas mengenai cara konfigurasi database server beserta instalasi dan konfigurasi PHP MyAdmin. Sebelum kita konfigurasi PHP MyAdmin, pertama kita harus install dulu yang namanya database server, di mana database servernya menggunakan MariaDB server ya. Sebelum install, kita uji koneksi dulu ke internet, karena kita melakukan instalasinya via internet. Hasilnya reply, berarti koneksi internetnya ada. Kita install dulu database servernya, apt-get install MariaDB server, di mana database servernya menggunakan paketnya MariaDB server. Kemudian di enter. Nanti untuk melanjutkannya kita pilih Y, kemudian enter. Ditunggu proses instalasi atau proses unduh paket MariaDB servernya sampai selesai. Tunggu dulu ya. Sambil menunggu, dijelaskan sekilas bahwa database server pasti berkaitan erat sama yang namanya web server. Karena jika webnya sudah kompleks, misalkan ada sistem loginnya, kemudian ada fitur-fitur kayak ada galeri dan foto dan sebagainya, biasanya dia membutuhkan yang namanya database. Untuk itu, database servernya harus kita install terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan paket yang namanya MariaDB server. Bisa juga sebenarnya menggunakan paket yang lain, contohnya MySQL, ada juga Percona database. Dimana di praktikum kali ini akan kita coba menggunakan yang namanya MariaDB server. Contoh web yang ada database-nya, contohnya mungkin kamu sering akses yang namanya LMS sekolah ya. Di situ ada pjj.smkn4bogor.sc.id, di mana ketika kamu mengaksesnya, kamu harus login terlebih dahulu, yaitu menggunakan username dan password. Berarti web PJJ tersebut menggunakan yang namanya database server. Ada banyak ya web yang menggunakan database. Contohnya, pastinya websitenya itu ada sistem usernya seperti login, kemudian ada sistem upload data. Biasanya kalau seperti itu dia pasti otomatis sudah ada yang namanya database server. Ditunggu proses instalasinya. Ini sedang instalasi, tadi habis download, sekarang ditunggu instalasinya. Karena instalnya lewat internet, jadi ini tergantung dari koneksi internetnya ya. Kalau internetnya lancar atau stabil, insya Allah kalau misalkan download paketnya nggak terlalu lama. Alhamdulillah sudah berhasil instalasi MariaDB servernya. Sekarang kita tinggal konfigurasi. Yang pertama, kita akan memberikan password untuk database servernya, yaitu dengan menggunakan perintah MySQL secure installation, MySQL_secure_ installation ya. Kemudian di enter pertanyaan, enter current password for root. Karena kita belum mengkonfigurasi untuk password root, maka di enter aja. Baru kita konfigurasi untuk akun root database-nya. Set root password, kita pilih Y, yes. Enter, kemudian kita masukkan password untuk masuk ke dalam database servernya. Contohnya misalkan di sini kita coba passwordnya menggunakan SMKN4 Bogor aja. Kemudian di enter, pas di enter new password, masukkan kembali password yang pertama kita masukkan, berarti SMKN4 Bogor. Kemudian kalau sudah sukses, di sini ada pilihan kembali remove anonymous user. Kita pilih
Y. Di sini ada penjelasan ya. By default, MariaDB installation has an anonymous user. Anonymous user itu user yang tidak terdaftar karena dia berfungsi sebagai testing aja. Tetapi di sini kita bisa menghapus user tersebut dengan tinggal mengetikkan tekan Y, kemudian tinggal di enter aja. Kemudian disallow root login remotely, artinya bahwa kita akan apakah mau mendisable akun rootnya untuk remote ke dalam database servernya. Jadi kalau misalkan dia harus, kalau akun root itu hanya allowed hanya diizinkan ketika connect-nya lewat localhost aja, jadi lewat servernya sendiri. Kalau misalkan pengen akun rootnya diakses lewat yang mana aja, itu tidak disarankan ya. Makanya di sini kita wajib memilih Y, kemudian di enter. Kemudian di sini remove test database and access to it, kita pilih yes juga. Jadi ini menghapus database test dari MariaDB-nya. Kemudian kita reload privilege tabelnya. Maksudnya ini tuh seperti kayak clear cache ya, kalau reload privilege ini. Privilege itu kan hak akses ya. Jadi kita reload hak akses tabel yang terbarunya. Tinggal tekan Y, kemudian di enter. Nanti maka otomatis nanti ada informasi thanks for using MariaDB, berarti sudah berhasil. All done di situ ya. All done if you have complete all of the above step. Your MariaDB installation should not be secure. Jadi kalau misalkan kita tidak melakukan konfigurasi MySQL secure installation, nanti untuk login ke database-nya nggak pakai username sama password. Jadi ini tuh gunanya untuk yang komen atau perintah MySQL _secure installation adalah membuat si database servernya lebih aman, yaitu dengan menggunakan sistem login untuk masuk ke dalam database servernya. Sekarang kita coba login menggunakan akun yang sudah kita buat ketika kita proses instalasi tadi ya. Cara masuk ke dalam database servernya yaitu tinggal MySQL -u di sini artinya ada username. Kita tadi menggunakan akun root, kemudian -p di mana -p ini adalah singkatan dari password, kemudian titik koma. Jadi MySQL karena kita mau masuk ke database server, ada spasi strip u ya, itu bukan underscore tapi strip username, spasi username-nya apa, spasi strip lagi p di sini adalah password, titik koma, kemudian tinggal di enter aja. Di sini muncul enter password, kita harus masukkan password yang tadi kita konfigurasi. Berarti contohnya tadi berarti SMKN 4 Bogor. Kemudian di enter. Nah, di sini nanti otomatis masuk ke dalam MariaDB. Nah, berarti kita sudah berhasil masuk ke dalam database server menggunakan paketnya MariaDB. Contoh di sini agar nanti ada paham atas konsepnya ya. Jadi pertama, tadi kan tujuan akhirnya itu menginstal php-admin, di mana php-admin adalah aplikasi untuk mengelola database via web browser atau aksesnya via website. Contohnya misalkan kita pengen buat database nih. Kalau misalkan tidak menggunakan php-admin, maka kita harus mengetikkan perintah untuk membuat database di dalam database servernya. Perintahnya itu berarti create database spasi nama database. Misalkan kita mau bikin untuk website WordPress kita, WordPress, tinggal di titik koma, kemudian di enter. Kemudian untuk melihat database yang sudah kita buat, kita menggunakan perintah yang namanya show databases. Di enter, di situ bisa dilihat bahwa ada database WordPress yang sudah berhasil kita buat menggunakan perintah CLI atau perintah command line interface. Kemudian kalau kita mau menggunakan database tersebut, kita harus mengetikkan perintah lagi. Perintahnya apa? Perintahnya yaitu use WordPress. Kemudian titik koma, di enter lagi.
maka otomatis yang tadinya none berubah ke WordPress. Begitu juga misalkan mau buat tabel dalam database-nya, kita harus mengetikkan perintahnya atau command line-nya sesuai dengan perintah yang berlaku. Agar lebih memudahkan dalam mengelola database, makanya kita membutuhkan yang namanya PHP-MyAdmin. Jadi kita kalau mau buat database, kita nggak perlu mengetikkan perintah atau command line-nya. Kita tinggal menggunakan fitur-fitur yang ada di dalam PHP-MyAdmin tersebut ya. Ini supaya ada gambarannya. Sekarang kita exit dulu. Baru kita akan install yang namanya PHP-MyAdmin. Ini di-clear dulu ya. Sebelum install PHP-MyAdmin, karena PHP-MyAdmin itu menggunakan bahasa pemrograman PHP, karena kan dia diaksesnya via website ya, atau via web browser, maka kita harus install dulu paket PHP-nya, yaitu bahasa pemrogramannya. Cara installnya yaitu apt-get install, nama paketnya PHP. Kemudian kita install beberapa paket yang nantinya akan dibutuhkan untuk integrasi antara si web server, di mana web server yang menggunakan Apache 2 dan database servernya menggunakan MariaDB. Sebenarnya MySQL juga sih. Jadi akan menginstal paket PHP, kemudian lib Apache 2 mode PHP. Ini gunanya untuk mengintegrasikan antara bahasa pemrograman PHP dengan web server Apache 2. Kemudian di sini ada integrasi agar pemrograman PHP dengan database servernya itu MySQL bisa berintegrasi. Kemudian tinggal di enter aja. Otomatis akan menginstal PHP versinya yang 7.3 ya. Karena untuk yang Debian 10 otomatis ketika kita melakukan instalasi PHP dia defaultnya ke PHP 7.3. Bisa nggak Pak cara ganti ke tipe yang lain? Bisa, tapi ada caranya ya. Di sini kita coba pakai yang default dulu. Jadi kita installnya menggunakan PHP 7.3. Tinggal tekan Y, continue, Y, enter. Ditunggu proses download paketnya dan instalasi paketnya.